semuanya, welcome back to Bisik Pol 2, Bincang Asik Pol 2 bareng KIPK Ghost to School 2025. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang banyak banget ditanyain sama teman-teman SMA atau sederajat nih, yaitu tentang jalur masuk Universitas Airlangga dan juga tentang beasiswa KIPK. Nah, kita juga bakal bahas gimana sih caranya sosialisasiin tentang beasiswa KIPK ke SMA oleh volunteer dan juga PJ daerah. Nah, kali ini aku juga nggak sendiri karena aku ditemenin sama narasumber-narasumber yang super keren. Di sini ada Kak Nada dan juga Kak Dia. Gimana kabarnya Kak hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Oke, salam kenal buat Kak Nada dan juga Kak Dia. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama jalur masuk ke UNER ataupun penasaran tentang KIPK, stay tune ya, karena kita bakal ngasih informasi yang penting banget buat teman-teman semua. Oke, kita bakal langsung masuk ke segmen pertama, yaitu tentang jalur masuk ke UNER. Nah, kita mulai nih Kak. Kan jalur masuk di UNER sendiri ini kan ada banyak banget. Mungkin dari Kak Nada bisa dijelasin buat jalur-jalur masuk yang ada di UNER itu apa aja Kak? Oke, jadi jalur masuk yang ada di UNER itu kita ada 3, SNBP, SNBT, sama Mandiri. Sebenarnya ada satu lagi namanya Golden Ticket. Nah, Golden Ticket ini salah satu kayak jalur masuk yang spesial gitu ya buat mahasiswa baru yang pengen melanjutkan perguruan tinggi di UNER. Itu biasanya mereka barengan sama pas seleksi SNBP, yang dimana itu nanti syarat-syaratnya itu yang pertama mereka harus ikut AEE Erlangga Expo itu. Nah, yang kedua mereka harus milih pilihan pertamanya itu prodinya ada di UNER. Nah, yang ketiga juga mereka memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, kayak bisa jadi ketua OSIS ataupun pernah ikut ASN tingkat nasional maupun internasional gitu. Nah, yang kedua ada SNBP. SNBP itu jalurnya kayak bahasa gampangannya tuh dia daftar pakai nilai raport gitu. Nah, persyaratan yang aku ketahui itu yang pertama dia harus masuk di eligible di sekolahnya gitu. Terus yang kedua nyantumin nilai raportnya dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Jadi kayak gak ada tes sama sekali gitu. Nah, terus ada SNBT, itu jalur masuknya lewat tes. Jadi kayak pakai UTBK gitu teman-teman. Tesnya itu sepengetahuanku itu pakai TPA gitu ya. Terus ada juga jalur masuknya pakai jalur mandiri. Nah, jalur mandiri di UNER itu ada 4. Yang pertama mandiri prestasi, yang dimana itu nanti kita masuknya pakai prestasi yang kita punya gitu teman-teman. Terus yang kedua ada mandiri UTBK plus, yang dimana itu nanti kita harus mencantumkan hasil nilai UTBK kita. Terus ada tes 2 mata pelajaran yang relevan sama prodi yang kita pilih di UNER itu tadi. Yang ketiga ada mandiri reguler, yang dimana mandiri reguler ini kita full tes, ada tes potensi akademik sama tes mata pelajaran yang relevan sama prodi yang kita daftarin itu. Dan yang terakhir ada mandiri kemitraan, yang dimana itu nanti sama juga tes kayak mandiri reguler, tapi di kemitraan ini kita harus nyantumin surat rekomendasi dari mitra yang bekerja sama di UNER gitu. Oke, jadi Kak Nada kan udah jelasin ya teman-teman terkait dengan jalur-jalur yang ada di UNER dari SNBP, SNBT, Mandiri maupun Golden Ticket. Nah, kira-kira kalau lewat jalur Mandiri ini kita bisa nggak sih Kak kalau mau apply KIPK gitu? Kalau jalur mandiri, kalau di UNAIR itu pastinya bisa banget. Jadi teman-teman kalau belum lulus SNBP, belum lulus SNBT itu jangan khawatir kalau pengen daftar KIPK, karena di jalur mandiri itu tuh masih ada. Tapi ada catatan nih buat teman-teman. Teman-teman tuh harus sering-sering update informasi dari website resmi UNAIR. Karena apa? Karena tiap tahun kan bisa berbeda nih regulasinya. Dan itu juga gak semua prodi itu bisa masuk lewat jalur mandiri KIPK. Jadi hanya prodi-prodi tertentu, dan itu teman-teman wajib ketahui dan sering update di website KIPK. Karena dari Rektor UNER sendiri itu tuh beliau emang membuka peluang dan kesempatan besar bagi calon mahasiswa yang kurang mampu untuk berkuliah di Universitas Airlangga.
Jadi kalau misal pengen tahu info-info tentang pendaftaran di UNER maupun KIPK yang ada di UNER, kalian bisa pantau aja di websitenya UNER, terkhusus di website ppmb.unair.ac.id, bisa dicek. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin nanti belum rezeki nih di SNBP maupun SNBT, teman-teman nggak usah khawatir dengan dengan pembayaran mandiri yang mahal, karena UNER sudah menyediakan peluang yang sangat besar buat teman-teman yang mau mendaftar di Mandiri KIPK. Jadi teman-teman tetap semangat untuk meraih mimpi ya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih terkait jalur-jalur apa aja sih yang bisa teman-teman tempuh buat teman-teman bisa berkuliah di UNER. Nah selanjutnya kita kan tadi udah sempat mention tentang Mandiri KIPK. Nah kali ini kita akan bahas apa sih KIPK itu. Oke, sekarang ke topik utama KIPK ini. Untuk Kak Nada mungkin bisa dijelaskan ya Kak, KIPK ini sebenarnya seperti apa sih dan gimana cara teman-teman dari SMA atau sederajat itu bisa mengakses informasi terkait dengan KIPK Kak? Jadi beasiswa KIPK itu merupakan salah satu beasiswa dari pemerintahan, salah satunya di bawah naungan Kemendikbudristek. Itu merupakan beasiswa yang ditujukan kepada lulusan SMA sederajat yang memiliki prestasi akademik namun terkendala dengan biaya ekonomi. Jadi buat kalian lulusan SMA sederajat yang pengen melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi namun terkendala di biaya ekonomi nih, kalian bisa banget buat daftar di beasiswa KIPK. Nah, cara daftarnya gimana Kak? Kalian bisa cek aja di websitenya KIPK, kipk.kemendikbudristek, bisa dicek di situ. Dan di situ juga ada panduan, pedomannya juga. Jadi kayak persyaratannya apa aja yang harus diupload di akunnya, itu bisa dicek di situ teman-teman. Nah, terus benefitnya apa sih Kak kalau misal kita daftar beasiswa KIPK ini? Nah, benefitnya itu banyak banget. Yang pertama, nanti kita bakal ditanggung untuk biaya pendidikannya, yaitu biaya UKT. Yang kedua, kita bakal dapat bantuan biaya hidup. Jadi selama kita kuliah itu kita juga dibiayai gitu sama pemerintah. Cuma memang jumlah besaran biayanya itu tergantung dengan klaster, tergantung daerah-daerahnya gitu Kak. Oke. Nah, waktu sekolah nih kan teman-teman mungkin udah ada yang familiar dengan Kartu Indonesia Pintar. Nah, misalnya kalau waktu sekolah itu teman-teman belum punya kartu KIP nih Kak, masih bisa nggak sih untuk pendaftaran kuliah itu mendaftarkan KIPK kuliah? Oke, mungkin aku bantu jawab ya terkait kalau misalkan dulu waktu SMA teman-teman nih belum punya yang namanya Kartu Indonesia Pintar, apakah bisa daftar KIP kuliah di perguruan tinggi? Nah, jawabannya pastinya bisa banget. Karena apa? Karena aku sendiri waktu dulu SMA itu juga nggak punya KIP, dan aku cari-cari info, ternyata KIP itu hanya salah satu dari beberapa syarat pendaftaran KIPK. Karena kalau teman-teman nggak punya KIP, teman-teman bisa pakai alternatif lain nih. Misalkan keluarga teman-teman tuh terdaftar di DTKS. Dan yang kedua, keluarga teman-teman tuh juga aktif terdaftar sebagai PKH atau KKS. Dan setelah itu, kalau semua itu KIP nggak ada, nggak terdaftar di DTKS, KKS nggak ada, PKH nggak ada, masih ada namanya surat keterangan tidak mampu. Nah, jadi teman-teman bisa minta itu ke kelurahan setempat, pastinya dengan melampirkan slip gaji orang tua teman-teman, seperti itu. Jadi jawabannya bisa banget, dan jangan khawatir kalau teman-teman nggak punya Kartu Indonesia Pintar selama waktu SMA. Betul, jadi seperti apa yang dikatakan sama Kak Diah, bahwa masih ada beberapa persyaratan yang lain yang bisa kita ikuti kalaupun kita nggak punya kartu KIP sekolah itu ya, dengan melampirkan SKTM salah satunya. Terus jangan lupa juga slip gaji yang dimana penghasilan orang tua itu tidak boleh melebihi dari 4 juta lebih, atau gaji gabungan orang tua dibagi anggota keluarga tidak melebihi 750.000 per orang gitu. Oke, jadi teman-teman yang masih punya pertanyaan, Kak aku dulu nggak punya KIP, emang bisa daftar KIP kuliah? Jawabannya bisa banget. Jadi KIP kuliah ini sangat terbuka buat teman-teman semua yang pengen banget melanjutkan pendidikan tetapi memiliki kendala ekonomi. Jadi kan kita udah bahas tentang KIPK. Nah, pasti teman-teman udah mulai punya gambaran kan tentang KIPK itu seperti apa. Nah,
setelah tahu tentang KIPK itu seperti apa, pasti teman-teman bertanya-tanya, syarat dan alur pendaftaran itu seperti apa. Nah, kita bakalan masuk ke segmen 3 yang membahas tentang syarat dan juga alur pendaftaran KIP kuliah. Oke, dari pertanyaan yang paling banyak keluar nih Kak, syarat-syarat apa aja sih yang diperluin buat daftar KIPK? Seperti yang sudah di-mention sebelumnya juga sama dia, aku mau jelasin mungkin kayak agak lebih rincinya juga gitu ya. Jadi persyaratan apa sih yang harus kita patuhi selama kayak mau daftar beasiswa KIPK ini? Yang pertama yang pasti lulusan SMA sederajat ya, atau enggak maksimal itu 2 tahun sebelumnya tuh masih bisa daftar KIPK juga. Nah yang kedua itu dia memiliki potensi di bidang akademik, tapi terkendala dengan biaya ekonomi itu bisa daftar juga. Nah yang ketiga keluarganya terdata di DTKS, terus juga pernah menerima bantuan dari pemerintah seperti PKH atau KKS dan sebagainya juga. Terus gaji orang tua juga tidak boleh melebihi dari 4 juta lebih, atau enggak gaji orang tua dibagi anggota keluarga tidak boleh melebihi dari 750.000 per orang gitu. Terus untuk alur pendaftarannya ya. Iya. Nah, untuk alur pendaftarannya itu yang pasti kita harus daftar akun KIPK-nya dulu ya lewat di web kipk.kemendikti.saintek, bisa dicek di situ. Terus kita harus daftar dulu dengan melampirkan NPSN, terus NISN dan NIK kalau nggak salah juga. Nanti kita daftar di situ. Terus dari Kemensos itu bakal ngirim akun akses sama kodenya lewat email yang kita daftarkan itu tadi. Nah kalau udah kita bisa login dari situ, 2 tadi kode akun sama nomor aksesnya itu. Nah kalau udah kita tinggal isi aja tuh berkas-berkas apa aja yang harus dilampirkan di situ, mulai dari rencana, biodata maupun seleksi gitu. Oke Kak, jadi buat teman-teman dipastikan juga email yang digunakan untuk daftar KIP itu emailnya aktif ya. Kalau nanti emailnya ada kendala, misal emailnya penuh atau emailnya udah nggak aktif, kode aksesnya itu kan pasti diperlukan buat login ke website KIP. Jadi dipastikan emailnya itu masih aktif dan tidak ada kendala apapun. Oke Kak, nah kalau misal sekolah kita nih nggak ada di top 1000 gitu Kak, kan katanya UNER nih udah universitas top di Indonesia gitu kan. Nah kalau semisal sekolah kita, SMA kita itu nggak masuk top 1000, bisa nggak sih Kak kalau kita masih mau daftar UNER gitu? Sebenarnya teman-teman, peringkat sekolah itu bukan merupakan syarat utama masuk ke UNAIR. Nah teman-teman tuh mungkin minder ya sama peringkat sekolahnya yang peringkat 1000 lebih atau 2000 lebih. Nah itu menurutku jangan minder dulu. Karena apa? Karena kuliah di UNER itu peluangnya tuh bebas guys, terbuka untuk siapapun yang ingin kuliah di UNER, entah itu dari sekolah top 10, sekolah top 1000 maupun sekolah top 2000, itu tuh terbuka lebar. Apalagi jalur UTBK atau SNBT dan Mandiri itu kan nggak ngelihat ranking sekolah sama sekali. Tapi kalau dengan catatan di SNBP itu juga menjadi bukan syarat utama gitu. Jadi di SNBP pun walaupun rumornya banyak banget yang bilang harus top 1000, kalau nggak top 1000 nggak bisa masuk UNER, itu menurutku nggak 100% benar, karena ada pembobotan tersendiri ya Kak, dari nilai rapot lah, terus dari indeks alumni lah dan sebagainya. Benar sekali. Jadi jujur aja aku juga sekolahku bukan top 1000, tapi karena ada kayak indikator lain yang diutamakan dari UNER, kayak nilai rapot tadi sama alumni yang pernah sekolah di alumni sekolah yang pernah kuliah di sini tuh bisa jadi pertimbangan juga dari UNER gitu. Nah, kalau izin nambahin juga, kalau misalkan teman-teman punya prestasi tingkat nasional lah, walaupun tingkat internasional, itu bisa menjadi poin plus untuk daftar ke SNBP maupun cobain golden ticket Universitas Airlangga. Nah bener banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah merasa minder sama sekolah lain, sama siswa lain, karena kita itu sebenarnya punya peluang untuk bisa masuk ke Universitas Airlangga. Nah untuk KIPK sendiri nih Kak,
kadang kan ada info yang beredar gitu kan Kak. Bisa nggak sih kita daftar KIPK pas udah semester 2 atau semester 3 gitu Kak? Nah, jadi seperti persyaratan yang pertama sendiri bahwa yang bisa daftar beasiswa KIPK itu lulusan SMA sederajat atau enggak kayak gap year maksimal 2 tahun gitu. Nah, itu persyaratan utamanya teman-teman. Tapi ada beberapa case di beberapa kampus itu memang memperbolehkan buat semester 2 dan semester 3 itu untuk mendaftar beasiswa KIPK dengan syarat kalau nih misal ada mahasiswa KIPK yang mengundurkan diri nih dari beasiswa KIPK. Nah, anak yang mau daftar itu bisa kayak ngisi kuota kekosongan itu. Jadi kita kayak harus datang ke Direktorat Kemahasiswaan dulu untuk menanyakan, Pak, Bu, kira-kira ada nggak kayak kuota yang kosong atau kuota pengganti dari mahasiswa KIPK yang mengundurkan diri. Nah, kalau misal ada, biasanya memang diperbolehkan dan dipertimbangkan lagi dari dermawanya gitu. Oke, berarti terkadang itu juga bagaimana kebijakan kampus mengelola tentang hal tersebut ya Kak. Betul. Iya, jadi teman-teman bisa nanti dipastikan dulu ke kampus pilihannya apakah bisa mendaftar KIPK di semester 2 ataupun semester 3. Nah, boleh dijelasin juga nggak sih Kak, misalnya kita di pendaftaran KIPK itu didaftar di websitenya dulu atau langsung ke web SNBT atau SNBT-nya dulu Kak? Oke, kalau tentang ini kan hampir sama ya Kak alur pendaftaran. Tadi sebenarnya sudah disebutin sama Kak Nada. Ya mungkin aku lebih nyebutin kayak secara garis besarnya itu sinkronisasinya itu gimana. Jadi yang pertama teman-teman itu harus mendaftar dulu nih di websitenya KIP kuliah dulu, harus membuat akun dulu. Nah setelah itu baru nih teman-teman diminta untuk melengkapi data seperti data keluarga, terus biodata, ekonomi, aset, dan bahkan itu prestasi. Tapi disclaimer kalau prestasi itu teman-teman opsional ya. Jadi kalau teman-teman punya ya diisi, kalau nggak punya ya nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah setelah itu baru nih teman-teman masuk ke websitenya Kemdikbud buat isi portal seleksinya, misalnya ke SNBP, SNBT, dan sebagainya. Nah ini tuh penting banget karena apa? Karena agar data yang di website KIPK dan juga Kemdikbud yang portal seleksi itu bisa sinkron, jadi nggak bisa datanya tuh bisa di satu alur gitulah intinya. Nah setelah itu kalau teman-teman udah mulai ngisi nih data di SNBP kayak pengen kuliah di mana, nah itu teman-teman harus selesaikan sehingga tuntas dulu. Kalau udah nanti bakal berapa hari gitu baru tersinkron ya Kak. Jadi harus nunggu misalkan nih SNBP misal tanggal 14 itu H plus sekian itu baru ada data tersinkronisasi. Jadi di websitenya, di profilnya teman-teman website KIP itu bakal ada nih langsung muncul teman-teman pilih SNBP di universitas mana, jurusan mana. Nah kalau gitu berarti data teman-teman tuh udah tersinkron. Nah setelah itu baru nih proses verifikasi yang lebih lanjut dari pihak kampus. Nah yang menentukan teman-teman berhak mendapat KIP atau enggak itu adalah pihak kampus. Jadi teman-teman wajib mantengin terus informasi-informasi dari kampus teman-teman masing-masing. Kalau di UNER ada AUPMO ya Kak. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau mendaftar di UNER dan mau mendaftar KIPK, teman-teman bisa pantengin informasi terkait dengan KIPK di IG-nya Bidik Misi KIPK Unair atau AUPMO. Nah, oke, jadi informasi tentang alur pendaftaran, sinkronisasi, dan lain-lain tadi bisa teman-teman catat karena pastinya informasi ini bakal sangat teman-teman butuhkan ketika teman-teman nanti mendaftar di KIPK maupun di SNBP, SNBT maupun nanti di Mandiri. Oke Kak, untuk segmen dari KIPK sendiri sudah selesai. Selanjutnya kita bakal masuk ke segmen 4 nih Kak. Mungkin di segmen 4 ini kita lebih ke sharing tentang pengalaman dan juga tips-tips dari kakak-kakak yang pastinya keren-keren banget nih. Nah, kalau boleh tahu pengalaman kakak waktu daftar KIPK di angkatan 2023 sama 2024 itu seperti apa? Dan apakah ada perbedaan yang spesifik antara pendaftaran dari tahun 2023 dan juga 2024 Kak?
Nah, kalau di angkatanku, angkatan 2023, kita dulu itu beasiswa KIPK-nya itu dibagi menjadi dua skema. Ada skema 1 sama skema 2. Nah, kalau skema 1 itu berarti mahasiswa bakal dibiayain UKT sama mendapatkan bantuan biaya hidup selama 1 semester. Maksudnya tiap 1 semester ya. Nah, kalau misal kita dapat beasiswa KIPK-nya skema 2 nih, berarti kita cuma dibiayai UKT-nya aja gitu teman-teman. Nah tapi kan jalur mandiri di angkatanku masih bisa daftar KIPK, cuma mereka hanya dibiayai UKT-nya saja dan UKT-nya menjadi 1 juta rupiah gitu. Nah, kalau di angkatan 2024 itu sebenarnya kalau dari alur pendaftaran, terus habis itu ngisi datanya apa aja, itu tuh sama kayak angkatan 2023. Mungkin yang dibedakan itu ya yang seperti Kak Nada mention tadi, di angkatan 2023 kan ada 2 skema nih teman-teman, skema 1, skema 2. Nah, kalau di angkatan 2024 itu tuh semua full mendapatkan skema 1. Jadi teman-teman udah bebas UKT, ditambah dapat bantuan biaya hidup nih dari pemerintah. Nah, tadi juga di-mention juga kalau biaya hidup itu nanti tergantung klaster daerah masing-masing. Jadi tiap daerah itu beda seperti itu. Mungkin bedanya cuma itu sih. Makanya ayo kuliah di Surabaya ya teman-teman. Oke, karena Surabaya sendiri kan ini termasuk kota yang besar ya teman-teman. Iya. Jadi itu juga mempengaruhi berapa dana yang bakal kalian dapatkan dari KIPK. Oke, kalau soal prestasi akademik nih Kak, ada nggak sih target nilai minimum per semester yang harus dipenuhi sama mahasiswa KIPK? Nah, kalau semisal terjadi penurunan nilainya di suatu semester itu apakah ada konsekuensi yang akan ditanggung gitu Kak? Nah, kalau biasanya dari Dirmawa kita ada IP minimum yang harus dipenuhi. Jadi kayak konsisten gitulah. Jadi minimal IP-nya itu 3. Jadi kalau semisal kita terjadi penurunan dalam IP kita misal di bawah 3 nih. Nah, nanti kita bakal ada pembinaan dari Dirmawa dalam 2 semester kalau nggak salah itu gitu. Jadi teman-teman kayak nggak perlu takut deh kalau misal aduh IP ku turun nih, takut kalau jangan-jangan nanti beasiswa aku dicabut atau langsung gimana. Nah, nggak khawatir karena di Unair itu kalau teman-teman IP-nya misalkan amit-amit nih di bawah 3, nah itu teman-teman bakal dibimbing dulu, habis itu ditanyain kenapa kok IP-mu turun. Betul sekali. Jadi nggak semata-mata kayak langsung dicabut gitu beasiswa kita teman-teman. Oke, jadi dari sini teman-teman juga bisa tahu kalau di UNER itu sangat-sangat memperhatikan mahasiswanya ya. Jadi prestasi mahasiswanya itu tetap diperhatikan dan juga dipantau setiap semester. Dan ketika nanti ada penurunan itu nggak serta-merta langsung dibiarkan begitu saja, tapi akan ada pembinaan lebih lanjut supaya nilai yang turun tadi bisa diperbaiki di semester berikutnya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke segmen 5 dan di segmen ini itu kita akan berfokus informasi untuk teman-teman volunteer dan juga PJ daerah yang nantinya akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, untuk bagian sosialisasi nih Kak, misalnya kita mau ngadain sosialisasi ke sekolah, itu berkas-berkas atau dokumen apa saja sih yang harus kita siapin? Nah, kalau misalnya kita mau melakukan sosialisasi tentang beasiswa KIPK, biasanya sekolah itu minta proposal kegiatan, terus SIK, surat izin kegiatan, sama surat pengantar sekolahnya gitu. Tapi terkadang emang ada beberapa sekolah yang nggak memerlukan surat pengantar itu, jadi cuma proposal sama SIK. Tapi kalau misal mau tiga-tiganya itu dan lebih lengkap, itu justru lebih baik gitu. Oke, jadi buat teman-teman PJ maupun volunteer itu bisa diperhatikan terkait dengan keperluan apa saja yang perlu disiapkan sebelum teman-teman terjun untuk sosialisasi ke sekolah. Nah, untuk sosialisasi nih Kak, pasti kan kita perlu kemampuan untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di SMA nih Kak. Nah, menurut Kakak sendiri itu gimana sih Kak cara sosialisasi mengenai KIPK ini yang efektif supaya teman-teman dari SMA atau sederajat itu lebih paham dan juga lebih tertarik dari informasi yang kita sampaikan tadi? Oke, mungkin aku bakal pertama itu bahas tentang bahasa terlebih dahulu ya. Kalau untuk sosialisasi ke anak-anak SMA atau ke adik-adik SMA itu kita
usahakan pakai bahasanya itu yang relate sama mereka. Jadi kita nggak boleh nih kayak sok senior, mentang-mentang udah kuliah itu nggak boleh banget. Karena apa? Karena teman-teman tuh agar merasa terbuka dan bisa menerima informasi yang kita sampaikan. Nah setelah itu teman-teman tuh menurutku lebih banyak diskusi aja nih sama adik-adik SMA. Karena apa? Kalau kita cuma ngasih materi terus mereka ngedengerin itu kan bakal ngantuk banget, terus suasana di kelas tuh bakal boring, apalagi kan teman-teman udah kelas 12 ya, udah pusing masalah seleksi kampus dan sebagainya. Jadi kalau tambahin materi dari kakak yang masuk sosialis itu juga lebih pusing lagi. Nah sebab itu bahasanya juga yang santai, terus habis itu banyak diskusi, jadi agar mereka tuh bisa memberi feedback balik lah ke kita. Setelah itu kalau memberikan materi itu kalau bisa diatur nih temponya, jadi agar nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, agar mudah diterima oleh teman-teman SMA. Betul, mungkin aku juga mau ngasih tambahan biar sosialisasinya makin seru. Mungkin bisa kayak diajak kuis bareng, terus kita kasih merchandise kecil-kecilan aja biar mereka itu ada feedback juga dari mereka ke kita. Dan jadi apa ya, jadi kayak nggak yang formal-formal banget, nggak kaku, justru malah kayak jadi lebih seru gitu sosialisasinya gitu. Oke, jadi untuk sosialisasi sendiri tadi bisa dicatat dan juga diperhatikan ya untuk teman-teman volunteer dan juga PJ daerah, karena apa yang kalian sampaikan nanti ketika kalian sosialisasi di sekolah itu akan sangat membantu teman-teman yang ada di SMA, karena mungkin KIPK ini bagi sebagian teman-teman di SMA udah ada yang familiar, sedangkan yang lainnya itu masih ada yang kekurangan informasi terkait dengan KIPK. Jadi bisa diperhatikan cara menyampaikan informasinya, bagaimana cara teman-teman berinteraksi dengan teman-teman yang berada di SMA itu, agar informasi yang kalian sampaikan itu dapat diterima dengan baik, dan akhirnya informasi itu juga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman yang ada di SMA dan juga teman-teman yang berminat untuk mendaftar KIPK saat kuliah nanti. Oke Kak, jadi obrolan kita hari ini ternyata benar-benar informatif sekali ya Kak. Mulai dari jalur masuk UNAIR, detail KIPK, sampai tips sosialisasi untuk PJ dan juga volunteer buat mereka nanti terjun ke sekolah-sekolah. Oke, jadi aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Nada dan juga Kak Dia yang udah sharing terkait dengan informasi maupun pengalamannya terkait dengan UNAIR maupun dengan KIPK. Semoga teman-teman pendengar bisa lebih paham dan juga termotivasi untuk daftar kuliah. Jadi teman-teman tidak perlu takut kendala ekonomi, karena sekarang pemerintah dan juga kampus-kampus itu sudah sangat mewadahi kalian yang memiliki prestasi yang cukup baik, dan juga mungkin kalian memiliki keterbatasan ekonomi. Jangan lupa kalau kalian masih bingung bisa cek langsung di website resmi KIPK ataupun website UNER yang sudah disebutkan sama Kak Nada dan juga Kak Dia tadi. Oke. Untuk segmen podcast kali ini sudah selesai sampai di sini. Untuk Bisik Pol 2 aku akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di Bisik Pol selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa.